Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul pengantar akuntansi untuk kelas 10 SMK dengan topik pembahasan yang ketujuh yaitu neraca lajur. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, tahap selanjutnya itu adalah penyusunan laporan keuangan. Tetapi sebelum masuk ke penyusunan laporan keuangan, terdapat salah satu tahap opsional yang dikenal dengan neraca lajur. Neraca lajur bersifat opsional, artinya perusahaan bisa mau menyusun ataupun tidak menyusun neraca lajur. Neraca lajur biasanya disebut dengan worksheet atau kertas kerja. Neraca lajur mempermudah kita dalam penyusunan laporan keuangan. Mengapa? Karena kita sudah merangkum semua nominal transaksinya dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi dengan adanya rangkuman dari neraca lajur ini, kita dapat dengan mudah mendeteksi apakah terdapat kesalahan sebelum kita melanjuti penyusunan laporan keuangan. Ini adalah bentuk neraca lajurnya. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu akun. Pada bagian ini akan diisi semua nama akun dengan urutan dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua di sini neraca saldo. Pada bagian ini, neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya ini dapat dipindahkan ke neraca saldo sesuai dengan jumlah debit dan kreditnya. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian di sini. Pada bagian ini, jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya juga bisa dipindahkan ke neraca saldo di sini dan disesuaikan dengan debit dan kreditnya. Yang keempat yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, pada bagian ini akan dilakukan perhitungan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Nah, penambahan dilakukan apabila neraca saldo dan jurnal penyesuaian terletak di sisi yang sama. Sedangkan pengurangan dilakukan apabila neraca saldo di sisi debit lebih besar daripada nominal yang ada di sisi kredit pada jurnal penyesuaian, dan sebaliknya. Contohnya seperti ini. Kita lihat pada beban gaji di sini, neraca saldo tercatat di debitnya 1.700.000 dan di jurnal penyesuaian tercatat di debit juga 1.700.000. Sehingga karena sama-sama berada di bagian debit, nanti di neraca saldo setelah penyesuaian itu akan dilakukan penambahan yaitu 1.700.000 ditambah 1.700.000 menjadi 3.400.000. Untuk pengurangan, misalnya kita lihat pada perlengkapan di sini, neraca saldo di debitnya 4.200.000, jurnal penyesuaian di kreditnya 1.600.000. Di sini jumlah debitnya itu lebih besar daripada jumlah kreditnya, sehingga akan dilakukan pengurangan yaitu 4.200.000 dikurang 1.600.000 dicatat di sebelah debit, karena debitnya lebih besar sehingga dikurang mendapat 2.600.000. Satu contoh lagi seperti pendapatan dibayar di muka. Di sini kreditnya itu 9 juta, untuk jurnal penyesuaiannya di debit 2.600.000. Kreditnya lebih besar daripada debitnya, sehingga 9 juta kurang 2.600.000 nanti catatnya di bagian kredit, karena kredit lebih besar, yaitu di sini kredit 6.400.000, seperti itu. Kemudian ke laba rugi. Hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian ini akan menjadi patokan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk laba rugi, nominal yang diambil mulai dari akun pendapatan hingga beban, dan hasil debit kreditnya itu dijumlahkan. Apabila jumlah debitnya itu lebih kecil dari jumlah kredit, maka artinya perusahaan itu mengalami laba. Sedangkan kalau jumlah debitnya itu lebih besar dari jumlah kreditnya, maka perusahaan itu mengalami rugi. Kemudian nominal besarnya akan dikurangi dengan nominal kecil, dan angka selisih dari ini akan menjadi pejumlah dari nominal yang kecil sehingga menghasilkan jumlah debit dan kredit yang balance. Contohnya seperti di sini, yaitu laba rugi. Kita ambil mulai dari pendapatan hingga ke beban, jadi cuma 19 juta sampai ke 140.000 ini. Kemudian kita habis jumlahkan, kita lihat di sini 19 juta, di sini 10.390.000. Jumlah debitnya ini lebih kecil daripada jumlah kreditnya, atau pendapatan lebih besar daripada beban sehingga perusahaan mengalami laba. Kemudian nominal besar ini kita kurangin ke nominal kecil dan kita dapat 8.610.000, di mana 19 juta kurang 10.390 itu menghasilkan 8.610.000.
8.610.000 ini akan menjadi pejumlah dari nominal yang kecil, sehingga nanti masukkan 19 juta dan 19 juta, sehingga nanti di sini sama. Kemudian perubahan ekuitas. Untuk perubahan ekuitas, nominal yang diambil mulai dari akun modal pemilik dan prive. Kemudian hasil debit kreditnya dijumlahkan. Apabila angka selisih dari laba rugi yang terletak di bagian debit, maka angka ini akan dimasukkan ke dalam jumlah kredit perubahan ekuitas, dan juga sebaliknya, yaitu kalau misalnya angka selisihnya terletak di bagian kredit di laba rugi, maka angka ini akan dimasukkan ke dalam jumlah debit perubahan ekuitas. Kemudian nominal besar dikurangi dengan nominal kecil, dan angka selisih ini akan menjadi pejumlah dari nominal yang kecil. Contohnya seperti di sini, kita perubahan ekuitas mulai dari modal tuan dan prive aja, jadi sehingga di sini 52, sini 1, dijumlahin, kemudian laba rugi bagian debit ini, angka selisih yang terdapat pada laba rugi ini terletak pada bagian debit, sehingga harus dipindahkan ke perubahan ekuitas bagian kredit. Kalau misalnya 8610-nya ini berada di kredit, nanti di perubahan ekuitasnya akan dipindahkan ke debit. Jadi debit ke kredit, kredit ke debit gitu. Kemudian 52 ini ditambah dengan 8610 itu masuk ke 60610. Nah, nominal besarnya 60.610, nominal kecilnya 1 juta, sehingga harus dilakukan pengurangan menghasilkan 59.610.000. Kalau ditambah nanti menghasilkan jumlah yang sama. Kemudian untuk neraca yang terakhir, nominal yang diambil itu mulai dari akun aset hingga kewajiban. Kemudian hasil debit kredit dijumlahkan. Angka selisih dari perubahan ekuitas selanjutnya akan menjadi pejumlah dari nominal yang kecil, sehingga menghasilkan jumlah debit dan kredit yang balance. Contohnya di sini neraca kita ambil mulai dari kas sampai ke kewajiban saja. Nah, setelah dijumlahin, selanjutnya kita lihat ke perubahan ekuitas. Di sini terdapat angka selisih yaitu 59.610. Ini akan dipindahkan ke nominal yang paling kecil di neraca, yaitu di bagian kreditnya lebih kecil. Jadi kita pindahin ke sini, kita jumlahin, nanti angkanya sama. Ini adalah akhir dari penjelasan materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.